yang ke-10. Tesalonika merupakan satu kota yang sangat maju dan berkembang pada zaman itu. Dan ini merupakan ibu kota dari provinsi Makedonia. Daerah yaitu kerajaan Romawi. Tesalonika itu diambil dari nama istri dari seorang raja yang memerintah waktu itu, yaitu Nyonya Tesalonika, saudara tiri daripada Alexander Agung, seorang prajurit yang sangat terkenal. Pada waktu Tesalonika dilahirkan, ibunya langsung meninggal dunia. Lalu diasuh oleh ibu dari Alexander Agung dan dibesarkan dalam keluarga besar itu. Dan akhirnya dia menikah dengan seorang raja lagi yang memerintah di daerah itu. Dan kota ini merupakan kota yang sangat berkembang. Yang namanya kota itu akan terjadi percampuran berbagai suku, agama, dan ras, golongan, dan lain sebagainya. Tetapi waktu itu, saudara, ketika Rasul Paulus datang untuk memberitakan Injil di kota Tesalonika, respon atau warga yang ada di sana, ya hamba yuda pada buang lapak kataku yang napun nemili. Melihat hal ini, Rasul Paulus berpikir bahwa memang kalau untuk di daerah Tesalonika, Injil itu berkembang dengan begitu baik, sehingga dia tidak berhenti mengunjungi mereka atau menyampaikan firman Tuhan, tetapi ada juga surat penggembalaan, yaitu surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang di Tesalonika untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka adalah jemaat yang terus bertumbuh. Itulah sebabnya dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus memuja atau memuji atau membangga-banggakan jemaat yang ada di Tesalonika. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa ternyata Injil itu berbuah dengan lebat di kota Tesalonika. Jadi hal pertama, saudara, untuk hidup berbuah yang pertama yaitu memiliki pekerjaan iman. Saudara tadi sudah lihat juga di dalam ayatnya yang ke-6 bahwa berita Injil itu diterima dengan baik oleh orang Tesalonika walaupun mereka berada di tengah penganiayaan. Yang pakai pada ngalang aniaya, disiksa, bahkan ada yang dipenjarakan karena Injil, tetapi orang Tesalonika tetap menerima berita Injil itu dengan baik. Dan bukan hanya mereka terima, tapi mereka juga bagikan kepada orang lain. Semestinya orang yang ada di kota tidak terlalu berpikir lagi untuk hal-hal agama. Hal-hal rohani mereka tidak akan berpikir lagi, karena daerah mereka adalah daerah yang sangat maju. Mereka akan lebih senang memuaskan diri mereka. Mereka hanya lebih mengutamakan kesenangan pribadi mereka sebagai manusia, bagaimana memuaskan keinginan daging mereka. Tapi ternyata Paulus temukan bahwa Injil itu berkembang luas di sana. Berbeda dengan kota-kota besar yang ada di zaman sekarang, atau juga kota-kota lain yang ada pada waktu itu. Respon mereka terhadap firman Tuhan itu sangat minim sekali. Saya lihat, saudara, kita yang ada di kampung sekarang, baru ada sedikit kemajuan saja, kita sudah mulai lupakan Tuhan. Kita belum menjadi daerah yang berkembang, yang maju seperti daerah-daerah lain, tapi minat
tidak dapat dibayangkan seperti apa gaya hidup kita. Itu dalam soal ibadah. Di kota-kota yang saya pernah lihat, saudara, mereka itu ibadah hanya sepertinya rutinitas. Setelah habis ibadah, mereka jalan-jalan ke mall, ke toko-toko besar untuk hanya bersenang-senang di sana. Pada beberapa bulan yang lalu saya berkesempatan ke Jogja, saudara, dengan teman-teman saya, para pendeta-pendeta yang lain, dan para majelis orang-orang hebat semua. Bangun pagi ibu, malamnya sudah ditentukan. Besok siapa yang mau pergi ke pantai? Ngarante, kenapa begini? Pantai Kutis. Itu sudah, saya tidak tahu tuh. Ya, tulislah mereka semua, saudara. Dari beberapa puluh orang, kami sekitar 4 orang yang pergi gereja, saudara. Yang lain mereka foto. Pulang dari pantai mereka bilang, wah ini kita baru cetak foto tadi. Wah, senang sekali, saudara. Saya bilang saya punya pantai 3 kali lebih indah dibanding yang di sini. Tapi ya karena di sana banyak orangnya dianggap indah saja. Karena semua bentuk manusia ada di situ. Mau cari yang kurus ada, cari yang agak badan pas-pas ada yang gemuk ada yang gemuk sekali, ada juga, yang kurus-kurus ada juga, ada yang berpakaian lengkap ada yang berpakaian agak sedikit, ada yang pakaian aduhai, semua di sana. Jadi saudara, waktu itu saya ibadah sampai 3 kali, saudara. Saya punya teman-teman mereka asik foto-foto, saudara. Artinya ini terjadi pergeseran iman bagi orang percaya. Bagaimana kita ambil hari Minggu yang adalah hari yang katanya hari libur sebagai kesempatan untuk libur dari pekerjaan dan libur juga dari ibadah. Jadi saudara, ingat hari Minggu itu hari libur pergi kantor. Amin. Lalu Minggu hari libur ke kantor, hari libur ke kebun. Tapi tidak berarti saudara libur juga datang gereja. Jadi jangan ada jemaat yang begini, Pak Pendeta, wah saya tidak ke gereja hari Minggu karena saya libur. Jadi tidak ada libur buat Tuhan. Amin. Orang Tesalonika ini, mereka hidup di kota, tapi cari sungguh-sungguh sama Tuhan. Cari sama Tuhan. Padahal banyak kesenangan sebetulnya yang membuat mereka bahagia. Tapi ada satu hal yang mereka lihat. Kebahagiaan yang mereka temukan di dalam Yesus tidak sebanding dengan kebahagiaan yang mereka temukan di tempat lain. Raja Daud pernah berkata begini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Riham paulado mula uman ni Allah, pakulubu wa tuhaina ni Allah, dibanding haratan Daud paninggal hopa ngiyaw, haratan lodong paninggal hopa ngiyaw. Karena kebahagiaan yang saya dapatkan di dalam Yesus tidak pernah saya temukan di dalam siapapun dan di manapun juga. Itulah sebabnya orang Tesalonika ini, mereka memiliki pertumbuhan iman dengan baik. Dan mereka juga bagikan iman mereka kepada orang lain walaupun mereka dianiaya. Ada kalian para saudara waktu dia sampaikan firman Tuhan kepada sesamanya dan sesama manusia juga begini, berhenti, jangan ngomong firman-firman dari saya kepada saya. Diam. Berani ngomong firman lagi, maka saya akan potong leher. Adakah di antara saudara yang pernah dapat ancaman seperti itu?
saudara, walaupun kita tidak dapat ancaman seperti itu, mulut ini terlalu berat untuk kita katakan kebenaran kepada orang lain. Mulut ini terlalu sulit untuk kita katakan kebenaran yang menuntun mereka kepada keselamatan. Itu hal pertama, buah kehidupan yang terjadi dalam jemaat yang ada di Tesalonika. Ada iman yang terus bekerja walaupun mereka berada di tengah kesenangan maupun juga di tengah kesukaran. Jadi di saat mereka alami penderitaan maupun dalam kesenangan, mereka tetap bertumbuh dalam iman. Jadi hendaknya saudara dan saya, kita terus bertumbuh dalam iman, dalam suka maupun dalam duka. Amin. Itu yang pertama saudara. Hal yang kedua, buah apa yang ditemui dalam diri mereka, yaitu mereka memiliki kasih. Kasih mereka seorang terhadap yang lain. Biasanya kalau di kota-kota besar itu, tetangga saja tidak ada kawan tetangga. Tapi itu Bapak Ibu, satu kecamatan itu orang tahu sama kita. Coba saudara kita tanya, malah nondoan tutup kinu nak lembit nu yang ni alga nu mualaka lak hadamu iwa da marongun. Ha, magtutum na anas kita 4 kilo ni dah ngomong nyunggal. Awak yang na bereding, jangan nak lembit as kita 1 kilo mana panu bernyudang nyudan. Matana mana kalemi man. Oh, itu jarak puluhan kilo pun kita saling kenal saudara. Tapi kalau di kota besar, mereka itu tidak bakal kenal satu sama lain walaupun tetangga. Karena daubalnya dipisahkan dengan tembok yang tinggi. Nah, hari itu pulau lo mahala ambil tembok pun hau mai kita panina karena dapat tepi banyak yang begini dia luri dia sama di kota. Jadi kawala aku luwi kita masing-masing. Tapi beda dengan orang Tesalonika. Mereka hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Adanya hubungan kasih di antara mereka. Aduh, betapa indahnya kalau di antara kita saudara hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Kita bertetangga saudara, itu paling bagus kalau kita saling menolong, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain, dibanding kita menciptakan masalah dengan saudara kita yang lain. Buktinya saudara, seperti saya punya saudara, tapi mereka berada di tempat yang jauh. Hidup mereka saya tidak tahu, hari-hari mereka saya tidak paham. Begitupun juga hidupnya saya, mereka tidak tahu. Tapi tetangga dekat saya itu yang paling tahu dengan saya. Kalau saya sakit, belum tentu saudara saya ngurus. Saya mati, belum tentu mereka yang kasih mandi sama saya, urus baik-baik sama saya. Tapi tetangga saya itu yang paling cepat untuk datang dan membantu saya. Makanya saudara, di dalam kitab Amsal bilang begini, bahwa saudara itu, saya orang sahabat itu lebih akrab, lebih banyak membantu, lebih banyak menolong dibanding dengan saudara sendiri. Jadi adanya kasih yang hidup di antara mereka. Maka sebagai jemaat kita marilah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kita menciptakan kasih itu supaya kasih semakin bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat. Jangan kita menciptakan persoalan di antara sesaudara seiman saudara. Apalagi di antara saudara jemaat, sesama jemaat. Jangan kita ciptakan masalah. Satu hal yang saya selalu gumuli dalam hidup ini
bulan minggu. Tapi dia tiba na haram katakanlah tola SP3, na tola SP2 no kan penimbu aja puna. Padahal aman mula arende. Dengan alasan nda makan patua maading buaya kaning liwong. Tapi aman mamulat la karene kami patua mamay ko pa diyo kay. Ya ko patua malali handang dalhaw daw ani na daw hinaw kundali. Tapi lalu ni bilang minggu paham man mamulu marene. Tapi uang mo pani inda makan patua maya kaning lido mo. Paya man mamulat minggu. Tinggi paham mo ni kapis. Ya dia akan nikmat tumul dalila angka bunda amu menyalip lihat dengan tang namanya kamu ngadu angka tanggung tol ke tol ini lalu buang namanya na hau kami kaya kawan dia mayuna jadi memang ketakawaran penundang wanunau hapa angka bunda yang aning betul bunda apa baik. Amin. Yang setuju tolong angkat tangan ini. Jadi saudara tolong ya kalau kita ada adat nak makan patua mah, nabi aja nak bawa. Tuh kalau nabi kalau kami nak, ibu malam kamu pun dapat dua punya kunam dia kan tahu mapannya di mana dia. Nabi tu nak berpedun dalam dia. Tapi ada mai pun ada hari nama kau dia kan ini jangan jalan loham dia nak Amalai, gaya menjawab ya kawan. Jadi nyata sebagai angka bunda, rom halau nawai, tiba menawai. Jangan apa nak bertemu nyali lima kali media, pawandang dia. Angka bunda. Tahun ini hilang blok D, blok B, blok A, blok C, SP3, tapi lunda wana apa dia tak tahu kodonan. Warang man nanya aning bihuran minggu tak kawan tuh makaroni matubun tak kawan. Jadi itu yang saya selalu gumuli begitu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin mau atur mau mediasi bagaimana caranya supaya kita sebagai sesama jemaat harus meningkat persatuan ini, cinta kasih ini. Ayo mari kita lakukan begitu ya. Pokoknya saya beri kesempatan saudara untuk bisa mengatur ini dengan baik. Tapi sebelum diatur juga kalau ada yang hanya ini betul-betul mainan atau tak sama-sama Bapak Ibu, amin. Amin. Tahu, tahu. Lu dah paham kan? Negara tak telur ketipikal lah apa dan hidup dalam kasih. Kasih itu bertumbuh subur di dalam hidup semangat yang ada di keselidikan. Dan saya senang dan salut dengan apa yang dilakukan anak muda Bapak Ibu. Wah, mereka tidak perlu apa menyunda dumian, kok menyunda dumian ya tapan pilun ada, tapi mereka kunjungi para janda, para duda, mereka tolong. Itu buah dari kasih yang hidup dalam diri mereka. Itu dari pemuda. Pemuda. Saya mau lihat muka-muka dari jemaat yang mau mengasihi sekarang ini yang tua-tua. Yang melakukan selama ini baru pemuda. Sekarang bapak-bapak dan mama-mama tunjukkan kasihmu itu bahwa kau mau menolong sesama manusia yang berkekurangan. Jadi mulai hari ini saya dorong bapak-bapak, mama-mama tiap bulan ini anak pemuda mereka selalu mengunjungi para janda, para duda. Nanti kalau kau janda, kau duda juga pasti ditolong oleh mereka. Jadi tiap bulan mereka selalu membantu. Jadi sekarang saya mau sampaikan pada saudara. Setiap bulan mungkin di antara saudara dengan anak roh kabar, anak bulu hubuna, anak habuan hauna, ngadilak muda.
Dia kena sumbangan dia di pemuda. Kayak anak itu menguang atau naik. Baik anak sumbanglah para janda dan para duda. Amin. Jadi berpartisipasi semua. Jangan yang ada pemuda, para janda kan daun. Dan kalau anak-anak saudara juga pergi untuk berkumpul dengan teman-teman pemuda, awam main adam, naik nuru, anawanya lah pemuda ketua muntai, lah pengurus muntai, kian tomong BKG, wane papa, wane mama, wamu. Amin. Karena apa yang kau tabur saat ini, suatu saat juga engkau akan tuai. Atau ada di antara saudara ini yang tidak akan mungkin jadi duda atau jadi janda. Kecuali anak muda, ini nyata membatas maning istri, maning suami. Apakah ada kemungkinan saudara akan jadi janda atau duda? Atau saudara tidak akan jadi janda atau tidak jadi duda? Saya yakin semua kan, ini laki-laki juga ini menuju kematian semua. Ini perempuan kamu siap jadi janda. Ini perempuan-perempuan juga ini menuju kuburan semua ini. Kita laki-laki siap jadi duda juga. Jadi mari kita saling menolong dan sekarang kita menabur yang terbaik karena suatu saat pada waktunya kita juga akan menuai kembali. Saudara, itu hal yang kedua yang ditemui oleh Rasul Paulus dalam hidup jemaat yang ada di Tesalonika. Jadi saya juga berharap supaya praktek kasih yang ada pada diri mereka, hidup yang saling menolong satu dengan yang lain, kasih yang dibuktikan dengan perbuatan, kita lakukan kepada sesama manusia. Seorang ibu yang bernama Teresa, dia adalah seorang yang beriman dari agama Katolik. Dia menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk membantu orang-orang yang miskin. Jadi hidup kita juga mari kita jadikan sebagai alat perpanjangan tangannya Tuhan untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau, untuk menolong mereka yang tidak tertolong. Karena setiap hari kita sedang dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang yang selalu mengulurkan tangannya dan berkata, datang dan tolonglah saya. Setiap hari engkau selalu dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang yang berkata, "Om, Tante, tolonglah kami lagi membutuhkan pertolongan." Tapi mata kita ini selalu menutup. Mata kita selalu tertutup untuk melihat mereka. Bila perlu kalau kita lihat orang susah, kita balik arah dan berjalan ke tempat yang lain. Kita punya hati tidak mau peduli dengan sesama manusia. Kita hanya tahu dan hanya bisa mendengar cerita orang lain. Hari ini jangan nabai kawatu pauna dan kahilunda hanya bisa haromu yang hilang tahu. Tapi tangan juga harus terulur untuk membantu mereka yang kesusahan. Ambuta mengenai itu, karena belum tentu saudara nahamu menyumul nahu karena penuh dulu japuluri. Nama yilan dan aku tahu yuna belum tentu kajian memandu yang dulu japuluri. Hidup ini terus berputar saudara, sehingga kita saling menolong. Ada satu cerita Bapak Ibu, seorang yang sangat susah. Dia datang. Ini kalau saudara nonton di snack video itu banyak. Di snack video itu banyak cerita-cerita inspirasi. Tapi cerita-cerita yang tidak menginspirasi juga banyak di situ. Nah, ada seorang yang sangat susah
lahat to na maning hotel. Wan umbun dula arutan daning apa ni motor beling dula kampung pamay bahkuala la kota yun. Alayan na pembantu na yan na may boss no koy ng hotel wana. Iyo mo dula ang dula na tawian na munafik ng onan kabalik na yun. Kag malawan niya na andoy na wana ang wano niya. Tapi yan na ng boss yan na wana. Dia okay doon. Why yan doy 5 rata o ongkos mo oto mo na. Damasisa na ina ko kiwang palang ko ngawang andawan. Nangalan. Halawan na yan na nataw naman kinakuan na pening. Ya katulad nung hupening kaya taong daw suatu saat na yung man magwabin mo andoy mo. Tiba-tiba saudara 20 tahun berikutnya 20 tahun naman niya. Nataw na anak niya dayan na may pakarindoy no kaway. Jadi na niya kang boss bakul tawulo hamaria. Halaka hilimay na niya kanuna labos na magparna po ay hindi 50 ribu amang. Nahil may paham niya na pembantu na amang niya ba yung namahiliit na piliit na baby. Ano? Niya ba yung kanina na may pakaray ko amang. Ako katakuangan na yung pasti no hilimay na pilgaray magkakunan. Nambos na rin nung perbumulan ba po na utang yam tao sementarang hatin na niya ng hotel. Wala na naman mo kung babagay na boss. Hindi, kabalik mo. Huwag ka pa nakareno. Tapi tiba-tiba luho na ka na boss. Halitay. Amay ko na niya kaparlumbo ko. Umbuhan na parlumbo niyo mo. Wala ka ng paning. Amang lado ka bundaw na malapahwan. Kuperna pa ka may paanakaray doy kakutuang daw motro. Babel bila kampung. Bawang ko muwang kandoy makambululiw amang nawang kanyo na mong tao sukses punya ka iya ka na anamay panaway kapana ucapan terima kasih wang gonaw ng boss na inubutang na niya 5 hudutan halaka hinadot bandoy na 8 hudutan hinasarahkan niya mga ibon gana po ni Ram kung may nakita may napakalayo gondoy baka may boss wala niya halakan lang hakan niya kami na po niya doy ng boss halang na ako na gara ako niya dinuwa pa yung nacaritayan na kaya niyo benuang na no iupundulan gana kado dumanalan to na amo majabiyanan amo salamelile amin. Jangan kau salah menilaiku. Aku lang susah iyan dong ya. Huita na apala kalawat na kayo mungkin niya anak kalilakan o. Nawen ang tanan na nalabon. Lakon na pamanihan ka nila nulay kon. Madadya ko ang amat. Dahil niya kung nulay ka saat ini, suatu saat dia juga akan menolong saudara. Amin? Amin. Jadi, kaya mo itong tao pa pernah patolong ang nanggo, ang yang nakukang mo ano. Dahil ang ito ko niya naman walang pakalam. Amin? Namo yan naman nulak ko. Dengar? Jadi kalau ada yang pernah tolong, saudara juga jangan. Yung kamakaya mo mulita bilang yang kapan ako biluang mo. Kalau kau pernah ditolong, jangan kau lupa. Demikian pun juga kau yang pernah menolong orang lain, ambu banyak. Ambu banyak. Aku 20 orang tahu saya ini bangkrut apa wako hindi na umurati ng niyaw na hakamuli wako lenun di mga pulo wako na hakaho wako lenun na dongoli wako lenun na di mga aho wako lenun manjak mo lang gini bangkrut sa ini susah sa ini
Tuhan alai. Kau tolong sedikit. Kau baru bantu begitu saja sudah ngomong besar-besar. Makanya orang yang sombong itu tidak diberkati itu karena dia sombong begitu sudah itu. Dia sombong begitu. Yang orang bermajak pada jawab anak pilih dot Tuhan ada ini romo. Nah tahu iya dong bertolong betul bermajak Tuhan mau. Nah apa yang tahu 6 kali merobang pada orang tahu ini. Zaman ini kan. Nah tahu iya ini wajah pas-pas itu. Nah ini kalau awal merobang ini. Baik tahu pakai anak ini jangan mahal-mahal punya kawan. Jangankan Bapak Ibu belum sukses saja sekarang sudah banyak yang sombong Bapak Ibu. Saya kategori orang sombong. Tidak sukses, belum sukses juga sudah bilang tunggul awal. Ini tunggul awal masih mendingan. Bapak Nadine ini dengan Bapak Alan ini lebih lagi. Itu bukan hanya minyak langit, merambah awal. Rili maka belum tunggul awal. Merambah awal. Jadi saudara, jadi ini kita punya nama juga aneh-aneh juga saudara ya. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu ya. Tapi yang menjadi mantan ada pembutaan atau dengan itu mana betul tunggul bambu hidup lebih tanah ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga yang ditemui oleh Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Tesalonika, yaitu mereka memiliki ketekunan dalam pengharapan. Mereka terus bertekun dalam pengharapan mereka kepada Yesus Kristus. Mereka berpengharapan bahwa dunia boleh mengecewakan, tapi Yesus selalu memberikan pengharapan yang pasti bagi mereka. Mereka juga selalu berpengharapan akan datangnya Yesus Kristus pada kali yang kedua. Sehingga iman mereka terus bertumbuh, kasih mereka semakin bertambah satu dengan yang lain, dan pengharapan mereka juga semakin besar. Semakin besar pengharapanmu, semakin kecil kekecewaan yang ada pada saudara. Semakin besar pengharapanmu, semakin lenyaplah duka cita yang ada pada dirimu. Karena engkau memandang Yesusmu lebih besar, masalahmu lebih kecil. Dunia sekarang ini kita lihat makin hari makin mengecewakan. Ada lagu bilang begini, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, kalau kita dengar kabar sekeliling itu, jangankan saudara yang punya HP, jangankan yang punya HP, yang tidak punya HP sampai sekarang itu, saudara Bapak mereka cerita itu tentang masalah antara Hamas dan Israel, terjadi pergolakan politik di negeri ini dengan 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden. Itu kita tukang pusing. Saya mau tanya saudara, kalau saudara tukang pusing dengan itu barang, saudara tidak kenal siapa mereka, tapi saudara tukang pusing di rumah, apa mereka tahu saudara lagi pusing karena saya wadah? Tapi kadang kita tukang pusing dengan masalah orang. Lah jauh lupa biar tahu apa masalah nanya wadah gigi wadah nggak ada lupa apa dan jadi mau menjadi pengamat hidupnya pun. Ya, itu artinya yang tukang menilai begini-begini, begini omong tadi. Saudara tukang pusing, apa salahnya kau pikir lawan ini? Tapi kiri pelaku akiong iwi yang ada di pengaruh. Ini mau keluar di bodi kalau kau itu
wong palai mabibo. Tapi kita ya ulang ahamalu dengan makiwi. Yani makiwi kan dah mabibo tenang. Jadi saudara, daripada kita lihat ini terjadi krisis dunia, ini negara luar tidak kasih beras lagi untuk kita di Indonesia, beras yang dulu dari Makassar tidak didatangkan lagi untuk kita di Sumba Timur. Bagaimana masalah ini? Bagaimana derita ini? Apa kita jadi tukang repot dengan itu barang? Riham yang akan negeri mengukata. Dan rini apa pemana hubungan yang di bengkok belambung lahali kimakan daripada mengeluh dan nyuri hidup kamar dapat bangun tapi di yang melak mengunang baik melak mengunang makau yung wajan lu kumana pa atur tuh feeling nyumpah mekwa dan negeri yang mana hampir pun balap kan itu orang banyak ning menyiga nyum hidup Muhammad Quran Allah hampunan pokoknya jangan tukang pusing dengan masalah orang amin pusing dengan diri sendiri saja dan ingat kalau saudara lagi pergumulan berpengharapanlah kepada Yesus. Lagu bilang begini, Tuhan Kaulah pengharapanku. Semua boleh mengecewakan, tapi Yesus pengharapan yang pasti, yang kasihnya, pertolongannya, mujizatnya tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin.